Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik secara simple tetapi menambah pemahaman kita, di mana kita hari ini akan membahas mengenai kesalahhitungan Matius di dalam penulisannya. Jadi Matius salah hitung begitu ya, dan itu langsung terdapat di awal pembukaan Injilnya di Injil Matius pasal 1 mengenai silsilah Yesus Kristus, daftar nenek moyang Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan bisa sambil membuka Alkitabnya, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ketika kita membaca Perjanjian Baru ini, langsung yang pertama kita lihat dan kita buka tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, teman-teman langsung lihat dulu di ayat 17 yang menjadi pengantar kita untuk memahami bagaimana struktur kisah yang akan kita lihat nanti tentang kesalahhitungan Matius tentang silsilah Yesus ini. Matius pasal 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, jika rekan-rekan membaca secara seksama ayat 1 sampai 16, dari Abraham sampai Daud itu betul ada 14 keturunan. Dihitung dimulai dari Abraham. Nanti rekan-rekan bisa mengkoreksinya, menghitung ulang. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, itu betul. Ya, dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Jadi kalau dari Abraham sampai Daud itu ayat 1 sampai 6. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu dari ayat 6 sampai ayat 11 ya. Nah, ketika 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus dimulai dari ayat 12, kita akan melihat ada kesalahhitungan karena sampai ayat 16 jumlahnya 13 doang. Tidak sampai 14. Jika teman-teman perhatikan dari ayat 12 itu dimulai dari keturunan Yekonya, anaknya bernama Sealtiel. Itu dihitung 1. Lalu dihitung 2 Zerubabel. Lalu dihitung 3 Abihud. Dihitung 4 Elyakim. Lalu dihitung 5 Azor, dihitung 6 Zadok, dihitung 7 Akim, dihitung 8 Eliud, dihitung 9 Eleazar, dihitung 10 Matan, dihitung 11 Yakub, dihitung 12 Yusuf suami Maria, dan dihitung ke-13 Yesus yang disebut Kristus. Padahal di ayat 17 dikatakan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kenapa ada kesalahhitungan dari Matius? Nah, jika kita kembali ke pasal ayat 17 ya, pasal 1 ayat 17 ini, kalau secara matematis dan harafiah 14-nya 3 kali Matius katakan ya, dari keturunan Abraham sampai Daud 14, Daud sampai pembuangan Babel 14, dari pembuangan Babel sampai Kristus 14. Nah, kalau kita matematikakan, ya itu jumlahnya 42. Tetapi karena ada kesalahan hitungan, maka 41. Tetapi yang harus menjadi kita perhatikan, Matius tidak pernah mengatakan dalam silsilah ini ada 42 keturunan. Tidak ada ya. Dia hanya membagi menjadi 3 kelompok, yaitu 14 keturunan dalam setiap kelompok. Nah, ada beberapa alasan bagaimana kita menjawab kesalahhitungan Matius ini. Alasan yang pertama yang sering sekali menjadi pegangan para hamba-hamba Tuhan untuk meminimalisir Matius salah hitung atau menjawabnya secara sederhana, yaitu nama Yoyakim, anak Yosia, itu tidak dimasukkan. Ya, Yoyakim itu adalah anak Yosia dan ayah dari Yekonya. Dan kita lihat tadi langsung ke Yekonya. Yosia mempunyai anak, ayat 11, Yekonya. Ya, dan saudara-saudaranya, hanya dituliskan saudara-saudaranya.
Matius sengaja tidak menyebutkan Yoyakim didasarkan karena dia adalah raja boneka, ya, yang tidak dianggaplah seperti itu. Teman-teman bisa membaca di 1 Tawarik 3 ayat 15 sampai 16. Kalau nama Yoyakim masuk, maka jumlahnya sampai Yesus 14. Tetapi tidak demikian adanya, tidak masuk. Nah, ini jawaban yang kurang tepat untuk menjawab kesalahan hitungan Matius, karena menjawabnya dari ketidakadaan di teks. Ya, karena teks Matius tidak ada, maka kita menganggap Matius lupa gitu. Itu kan tidak menjawabnya secara biblis ya. Sehingga jawaban atau alternatif pertama ini kurang mendukung untuk menjawab kesalahan hitungan Matius ya. Nama Yoyakim tidak dimasukkan. Sebenarnya itu tidak menjadi penting karena Yekonya sudah ada dan ditulis saudara-saudaranya. Lalu jawaban atau alternatif kedua yang bisa kita jadikan pegangan bagaimana menjawab kesalahan hitungan Matius. Kita perlu tahu Matius menekankan kalimat anak Daud. Nah, itu yang menjadi penting untuk kita garis bawahi. Ya, dia fokus di anak Daud. Jika kita lihat di pembukaan pasal 1 ayat 1, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Padahal kalau kita tahu zamannya Abraham itu lebih dulu. Ya, tapi dia lebih fokusnya ke anak Daud. Ya, dia tidak mulai ke Abraham walaupun ada nama Abraham di situ. Ya, artinya apa? Ini berkaitan erat dengan Daud dan anak Daud atau silsilah yang dibuka tadi dengan keturunan anak Daud. Itu diulang lagi ya. Jadi nama Daud ini ada 2 kali di dalam teks ini. Mulai dari ayat 1 sampai 17. Ya. Isai mempunyai anak, Raja Daud. Daud mempunyai anak. Ya, lalu dilanjutkan seperti itu. Nama Daud terus berulang-ulang. Jadi intinya apa? Matius ingin menekankan bahwa penggenapan Allah dalam perjanjian lama, lahirnya Mesias, yaitu keturunan Daud. Dan yang menarik, salah satu tafsiran dari sarjana perjanjian baru yang cukup luar biasa, Don Carson, dia mengatakan Matius seperti ingin memberikan sebuah rahasia di dalam tulisannya mengenai silsilah ini. Dan tetap penekanannya pada fokus nama Daud. Kenapa? Karena di dalam bahasa Ibrani, nama Daud ya secara numerik itu terdiri dari abjad keempat dan keenam, ya, D dan W. Jadi DWD. Jadi kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 4, jumlahnya 14. Jadi fokus mulai dari ayat 1 sampai 16 ini ya namanya fokus di Daud, anak Daud. 14 secara numerik angka Ibrani. Cukup menarik karena memang ingin ditekankan bahwa Yesus itu adalah keturunan Mesias dari suku Yehuda, yang dimana itu adalah sukunya Daud. Jadi kita perlu fokus kepada makna yang ingin Matius sampaikan kepada pembaca mula-mula pada zamannya. Ya. Jangan fokus menghitung secara matematis. Ya. Jangan menjumlah 42 keturunan, kenapa ini 41? Tidak seperti itu ya. Tapi yang pasti saya yakin dan percaya pembaca mula-mula dari Injil ini pasti mengerti bahwa Matius ingin memfokuskan nama Daud yang dihitung 2 kali. Dan itu tadi secara numerik Ibrani berjumlah 14. Karena bisa saja Matius menyampaikan nama-nama di luar Daud seperti Raja Salomo kan. Atau tokoh-tokoh selama pembuangan. Tetapi itu tidak disertakan dia karena memang maksud dia adalah fokusnya kepada Daud sebagai nenek moyang keturunan Yesus Kristus. Alternatif ketiga, menurut Nehemia Gordon, ya, dia pernah meneliti ancient text atau teks kuno, Nehemia Gordon di Hebrew University. Ancient text Injil Matius yang tertulis dalam bahasa Ibrani, kalau kita terima ini kan asalnya dari bahasa asli Perjanjian Baru Yunani ya. Tapi dalam bahasa Ibrani ada 2 manuskrip tertua yang sebenarnya
menuliskannya secara tepat 14 keturunan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, itu fokusnya di ayat 16. Dikatakan Yakub mempunyai anak, Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Nah, di dalam ancient Hebrew text Injil Matius yang tua, ada 2 manuskrip yang menulis sebenarnya itu bukan Yusuf suami Maria, bukan. Melainkan Yakub mempunyai anak, ya. Yakub ayah Yusuf. Nah, gitu dia. Yakub ayah Yusuf. Lalu dilanjutkan Yusuf bapak Maria. Dan Maria. Lalu lahirlah Yesus yang disebut Kristus. Jadi fokus Matius itu, Yesus itu keturunan Maria, bukan Yusuf. Nah, ini yang ditampilkan sebenarnya di dalam The Naming of Jesus in Hebrew Matthew, ya, itu karya Nehemia Gordon yang meneliti manuskrip tertua pada zaman dulu. Jadi ada penekanan budaya patriark tentunya, karena Injil Matius ini ditujukan khusus kepada orang Yahudi yang menganggap selalu harus semua laki-laki harus berasal dari keturunan laki-laki. Tidak, ya. Sebenarnya justru di dalam teks tertua ingin mengecoh para pembaca bahwa fokusnya Maria, bukan Yusuf. Jadi keturunan 11 itu keturunan 11 Yakub ayah Yusuf. Ya. Lalu keturunan 12 Yusuf bapak Maria. Jadi nama bapak Maria ya Yusuf. Lalu keturunan 13 adalah Maria ibu Yesus. Lalu sampai keturunan ke-14 Yesus yang disebut Kristus. Jadi bukan fokusnya ke Yusuf suami Maria, dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus, tidak. Tetapi dari nenek moyang atau orang tua dari Maria, karena fokusnya di Maria. Memang teks ini lebih terlihat mendukung, karena setelah itu masuk kelahiran tentang Yesus Kristus, yang dimana kita tahu fokusnya itu Maria dan Yusuf juga memang, tetapi Maria itu menjadi sentral, figur sentral di dalam kelahiran Yesus Kristus. Itulah menurut Nehemia Gordon di dalam manuskrip Matius dalam bahasa Ibrani yang tertua. Jadi tepat 14 keturunan. Nah, dari 3 alternatif ini ya mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar atau mendengar, kita bisa memilih mana saja yang terbaik. Tetapi makna pesan teologis yang Matius ingin sampaikan, ya Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya, tidak pernah salah, keturunan Daud. Dialah Mesias yang dinanti-nanti dari perjanjian lama yang sudah dinubuatkan oleh banyak nabi, ya, kelahiran Yesus tersebut. Jangan heran memang di dalam Injil Matius banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya kok berbeda maknanya, ya. Mungkin yang terkenal teman-teman ingat itu ada di kelanjutannya pasal 1 ayat 23, janji malaikat kan terhadap kelahiran Yesus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, itu kan terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14 kan. Nah, ketika kita balik ke Yesaya pasal 7 ayat 14, teksnya berbeda dengan yang ditulis oleh Matius. Teks yang di Yesaya itu perempuan muda, atau bahasa Ibraninya Alma. Sedangkan tadi di ayat 23 Matius menulis apa? Anak darah, Parthenos bahasa Yunaninya. Tentu kita langsung secara logika mikir, perempuan muda dengan anak darah atau perawan, virgin, itu berbeda. Karena perempuan muda belum tentu perawan. Kenapa Matius menggunakan kalimat anak darah atau perawan, virgin? Nah, ternyata jawabannya sangat simpel, karena Matius mengambil sumber bacaannya dari Septuaginta, LXX, ya, bahasa Yunani untuk perjanjian lama. Perjanjian lama itu tulis asli dalam bahasa Ibrani, lalu ada Septuaginta yang menjadi pedoman atau acuan seluruh murid bahkan Yesus pada zamannya, itu menulis perempuan muda dalam teks Yesaya dalam bahasa Yunaninya ya Parthenos.
Jadi memang Matius mengambil sumbernya dari Septuaginta. Cukup menarik kita jika menggali berbagai teks dan melihat kalau ada sedikit yang berbeda atau aneh seperti kesalahhitungan Matius ini, tetapi ternyata kita bisa menemukan pesan dan makna yang sesungguhnya. Kiranya pembelajaran singkat ini bisa menambah pemahaman kita untuk terus mencintai firman Tuhan, menggali firman Tuhan dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi, untuk kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Dukung terus program YouTube kita, Hanya Alkitab. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.